Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nanu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qalal ulama man pariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Amma ba'du. Puji wa syukrulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana melalui kudrat beserta irodatnya kita semua masih diberi kesempatan umur menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Juga tak lupa sholawat beserta salam semoga senantiasa selamanya tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa beserta keluarganya, para sahabat dan juga para tabi'in. Hadirin rahimakumullah, pemirsa yang budiman. Pada kesempatan di dalam bulan yang mulia ini, saya akan membawakan materi tentang hal-hal yang bisa membatalkan terhadap puasa. Di sini untuk pengambilan referensinya, saya akan mengambil dari sebuah kitab Fathul Qarib yang sudah fenomenal di kalangan para santri. Di sini disebutkan bahwa walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyaratu asya. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan terhadap puasa itu di sini disebutkan ada 10. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jaupi. Sesuatu yang masuk terhadap salah satu lubang yang ada pada tubuh manusia. Di sini disebutkan terhadap mulut. Adapun hal yang masuk terhadap rongga mulut apabila tidak disengaja, maka itu di luar dari ketentuan yang bisa ada rukhsah, sehingga puasa tersebut tidaklah menjadi batal. Nah, jadi apapun bentuknya, apapun sifatnya, yang jelas ketika sesuatu itu masuk terhadap rongga mulut atau sesuatu lubang yang ada pada diri manusia, di saat seseorang yang sedang berpuasa itu, maka spontan apabila disengaja, puasa tersebut bisa menjadi batal. Itu untuk yang pertama. Awirasi wal hiknatu. Yang kedua, hiknah. Hiknah di sini disebutkan wal hiknatu fi ahadis sabilaini. Pengobatan yang mana pengobatan itu posisinya
ada pada sabilain. Di sini musonib disebutkan sabilain itu kubul dan dubur ya. Kubul dan dubur itu merupakan salah satu lubang yang ada pada diri manusia yang ada 7. Ketika sesuatu masuk terhadap kubul dan dubur, sekalipun sifatnya pengobatan, maka di saat seseorang yang sedang berpuasa melakukan hal tersebut, otomatis puasanya menjadi batal. Lalu ada pertanyaan, bagaimana pengobatan melalui jarum suntik ataupun diinfus ya? Ada beberapa ulama mengatakan bahwa hal yang demikian itu tidak membatalkan terhadap puasa. Kenapa demikian? Karena jarum itu ketika ditusuk terhadap kulit seseorang yang sedang sakit, kulit tersebut yang dilubangi oleh jarum itu bukan lubang dari asal. Artinya lubang tersebut ya sengaja dimasukkan sekalipun sifatnya pengobatan, tetapi jarum yang ada pada manusia ketika pengobatan itu bukan termasuk salah satu lubang yang jumlahnya 7 ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa 7 lubang tersebut dari kepala, 2 di hidung manusia, 1 di mulut manusia, 2 telinga, 2 lubang telinga yang ada di kepala, jumlahnya semuanya dari mulut, 2 lubang hidung, dan lubang 2 telinga ada 5, kemudian menyusul lubang kubul dan dubur. Maka di luar lubang ketentuan tersebut ya, apabila sifatnya pengobatan, sekalipun ada jarum suntik masuk terhadap kulit orang yang sedang sakit, maka puasanya tetap tidak batal ya, otomatis mesti diteruskan ya, karena alatnya demikian. Jarum suntik atau pengobatan selain daripada lubang yang ada pada diri manusia yang jumlahnya 7, maka ketika dimasukkan sekalipun ke dalam kulit menembus daging itu tidak batal. Kemudian wal qai'u amdan ya, muntah dengan sengaja. Di sini perlu dijelaskan, muntah identik dengan keadaan seseorang yang tidak kuat menahan pusing ya. Contoh, kalau misalkan seseorang yang tidak biasa melakukan perjalanan jarak jauh, otomatis dengan hal yang tidak biasa itu, maka orang tersebut akan merasakan pusing yang mengakibatkan mual dan berujung kepada muntah ya. Muntah tersebut apabila tidak disengaja, artinya tidak disengaja itu tidak sengaja memasukkan jari ke dalam mulutnya sehingga ditusuk-tusuk mulutnya seolah-olah seseorang itu ingin langsung muntah ya. Adapun kalau misalkan tidak disengaja, orang tersebut yang ketika berpuasa sekalipun di dalam perjalanan merasakan mual dan berakibatkan mau muntah, maka di saat muntah tersebut, maka puasanya itu sebenarnya hakikatnya tidak membatalkan karena tidak disengaja. Lalu bagaimana ketika orang tersebut setelah muntah tapi orang tersebut itu tidak mau membatalkan puasa? Maka dengan hal demikian puasanya tersebut mesti dilanjutkan kembali ya, dilanjutkan kembali dengan alasan muntahnya orang yang sedang berpergian di dalam perjalanan, misalkan sedang berpuasa kemudian muntah, maka muntahnya itu tidak dapat membatalkan puasa ya. Kemudian walwat'u amdan fil farji, seseorang yang statusnya hubungan suami istri mungkin dikarenakan lupa atau bagaimana,
lalu pasangan tersebut melakukan hubungan suami istri pada waktu siang, ya, maka itu secara otomatis puasanya batal. Bahkan apabila batalnya, ya, dikarenakan hubungan suami istri, ya, di samping orang tersebut mesti melaksanakan qada, maka orang tersebut ada kifaratnya juga, ya. Kifaratnya mungkin akan lebih besar ketimbang orang yang sengaja membatalkan puasa dengan selain berhubungan suami istri, ya. Kemudian wal inzalu an mubasyaratin, mengeluarkan cairan sperma dari menyentuh, ya, menyentuh lawan jenis dengan sengaja. Orang sedang berpuasa, kemudian orang tersebut tahu kalau misalkan bersentuhan dengan lawan jenis, baik laki-laki menyentuh perempuan ataupun perempuan menyentuh laki-laki, ataupun menyentuhnya itu mau satu mahram atau tidak, di saat sentuhannya itu membangkitkan syahwat kepada si laki-laki dan terus si laki-laki tersebut tidak kuat menahan dari syahwatnya dan keluar cairan sperma, maka itu batal. Beda halnya kalau misalkan seseorang di waktu siang pada bulan Ramadan ketika tidur, misalkan orang tersebut mimpi, ya, mimpi yang menyebabkan keluarnya cairan sperma. Nah, sekalipun keluar cairan sperma pada saat siang di bulan Ramadan, maka orang tersebut tidak perlu membatalkan puasanya karena dalam keadaan tidak sadar, ya. Otomatis yang namanya tidur susah diketahui dia itu dalam keadaan yang sadar, ya. Terus wal haidu, ini mungkin khusus untuk para wanita, ya. Wanita ketika sedang berpuasa, di tengah-tengah puasa pada siang hari, wanita itu datang bulan, maka seketika wanita itu haram untuk berpuasa. Kemudian ada satu tambahan lagi, di saat wanita sudah mengalami akhir dari masa haid, kemudian bersuci, maka setelah bersuci si wanita tersebut wajib untuk menahan diri, ya. Sekalipun puasanya mesti diqada, tetapi wanita tersebut mendapatkan ganjaran dengan cara menahan, ya, setelah mandi junub, ya. Contoh seperti misalkan wanita datang haid, ya, akhirnya hari Senin, ya. Biasanya hari Senin setelah 1 minggu wanita itu mau melaksanakan mandi junub, ya, ataupun bersuci, ya. Biasanya berhentinya darahnya itu pada waktu zuhur, ya. Maka pas ketika wanita tersebut melaksanakan adus, ya, pas waktu zuhur, nah, kewajiban wanita yang bersuci setelah haid itu wajib menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa sampai, ya, maghrib tiba. Lalu apa yang wanita itu bisa didapatkan, ya? Wanita yang setelah bersuci memaksakan untuk menahan, ya, sampai maghrib datang, maka Allah akan memberikan ganjaran
wanita tersebut menahan ya, menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Sekalipun ya, sekalipun dia tidak mendapatkan ganjaran puasa, mesti adanya qada, tetapi wanita tersebut mendapatkan ganjaran dari sisi yang lain. Ya, yang mana sisi yang lain itu adalah menahan diri ketika setelah beres mandi junub ya. Kemudian hal yang dapat membatalkan puasa itu nipas. Nipas ya. Kita semua sudah mengetahui bahwa yang namanya nipas itu adalah darah yang keluar ya, pada wanita setelah melahirkan ya. Paling sedikit darah nipas itu 1 kali keluar ya. Paling galib 40 hari, paling aksar atau paling banyak yaitu 60 hari ya. Pada saat 40 hari atau maksimal 60 hari pas di bulan Ramadan ya, si wanita tersebut merasakan ragu ya, kalau misalkan berpuasa maka ditakutkan darah nipasnya itu belum berhenti, maka seyogyanya si wanita yang setelah melahirkan itu ya, janganlah dulu berpuasa ya, dikarenakan khawatir ya, kalau misalkan si darahnya itu sewaktu-waktu bisa keluar di saat masih berpuasa ya. Kemudian kalau misalkan darah nipas itu keluar setelah waktu paling banyak yaitu 60 hari, maka darah itu bisa dikatakan bukan darah nipas ya. Nah, itu bisa beralih kepada darah istihadoh ya. Ya, kalau misalkan darahnya istihadoh, maka wanita tersebut masih bisa wajib melaksanakan puasa ya. Wal junun ya. Wal junun itu bisa dikatakan orang hilang akal ya. Setelah melaksanakan sahur sampai jam 11 siang akalnya masih baik-baik saja. Nah, kemudian setelah duhur dikarenakan ada masalah atau depresi atau bagaimana gitu ya, Allah menakdirkan dia itu hilang akal ya. Maka hilang akal, yang namanya hilang akal orang itu dikatakan tidak normal ya. Dikarenakan tidak normal, maka kewajibannya pun ya tidak tertuju kepada orang yang hilang akal ya. Kenapa demikian? Karena hilangnya akal pada seseorang itu bisa mengakibatkan tidak terlaksananya syarat ya, syarat rukun puasa ya. Namanya juga tidak punya akal, maka orang tersebut dikategorikan tidak ketaklif ya, oleh kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan ya. Tetapi bagaimana kalau misalkan setelah maghrib orang tersebut kehilangan akal, akal sehatnya, lalu menjelang subuh ya, dia itu sadar ya, dan juga melaksanakan sahur. Jadi hilang akalnya itu setelah maghrib sampai jam 3 pagi misalkan ya, jam 3 subuh misalkan. Nah, selama waktu tersebut bukan waktu yang diharamkan untuk batal berbuka puasa, maka orang tersebut apabila ya, pas waktu sahur terus imsak terus melaksanakan buka, akalnya sehat walafiat, maka kewajiban orang tersebut untuk berpuasa. Nah, lalu bagaimana kondisi puasanya ketika orang yang hilang akal itu setelah maghrib? Ya, dikarenakan maghrib itu sudah bukan waktunya untuk puasa, tetapi waktunya untuk berbuka puasa, maka dia itu tidak harus untuk tidak berpuasa untuk keesokan harinya, karena keesokan harinya itu orang tersebut sudah dalam keadaan sadar ya. Kemudian
Yang terakhir, hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu adalah waridatu, murtad ya. Murtad. Murtad di sini murtad keluar dari agama Islam. Sebagaimana kita sudah tahu bahwa kewajiban puasa itu ya, mutlak Allah mewajibkan kepada kaum mukmin ya, kaum muslim ya. Kalau misalkan seseorang yang sedang berpuasa pada waktu siang hari dia tidak sengaja ya, ataupun tidak menyusul dengan istighfar kepada Allah, yang mana misalkan ucapannya itu mengakibatkan keluar dari agama Islam ya. Contoh misalkan ketika pas waktu duhur dia meragukan ya, dia meragukan dan berucap bahwa saya itu ragu kepada adanya Allah yang jumlahnya satu, misalkan demikian, maka spontan pada saat itu pula, satu, orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Yang kedua, posisinya orang tersebut yang mengatakan apabila sedang berpuasa, maka pada saat itu pula orang tersebut batal puasanya, sekalipun ya, sekalipun setelah mengucapkan hal yang dapat mengeluarkan dia dari agama Islam, tidak makan ya sama sekali ya, dan juga ikut makan setelah adzan maghrib, maka hakikatnya orang itu telah keluar dari agama Islam. Dikarenakan keluar dari agama Islam, maka orang tersebut haram untuk melaksanakan puasa ya, karena kewajiban seseorang berpuasa itu mutlak Allah berikan kepada agama Islam ya. Makanya dalam kategori murtad itu terbagi tiga. Ada murtad ucapan, ada murtad perbuatan ya, ada juga murtad ya, yang ditekadkan ya, yang diyakinkan oleh orang tersebut ya. Semisal murtad ucapan yang demikian yang tadi saya sebutkan, dia ragu kemudian berucap bahwa saya itu ragu ya, beribadah kepada Allah tetapi Allahnya nggak ada ya. Saya ragu Allah itu ada satu, misalkan demikian, itu murtad ucapan. Ataupun murtad kelakuan, bagaimana ya, kelakuan dia menyerupai terhadap orang yang bukan memeluk agama Islam ya. Sebagaimana kita ketahui dalam salah satu hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai terhadap suatu kaum, maka orang tersebut merupakan bagian dari kaum tersebut. Apabila menyerupainya ya, menyerupainya orang tersebut menyerupai dari kelakuan orang-orang yang bukan agama Islam ya, contoh beribadahnya dia juga menyerupai, maka orang tersebut dikategorikan murtad perbuatan ya. Adapun murtad yang ditekadkan ya, dia menekadkan bahwa contoh puasa ini bukan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia menekadkan bahwa tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis dia untuk melakukan puasa, ataupun dia menekadkan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ataupun dia menekadkan bahwa Al-Quran itu merupakan hasil karya coretan dari Nabi Muhammad ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Hadirin pemirsa yang berbahagia, dari hal ini bisa saya simpulkan
bahwa sesuatu yang dapat membatalkan puasa, selebihnya mungkin di dalam kitab ini disebutkan ada 10, dan mungkin dalam kitab yang lain juga mungkin lebih banyak penjelasan yang lebih detail ya. Ini sebagai bahan acuan dasar saja. Yang 10 tadi mudah-mudahan Allah bisa menjaga kepada diri kita, dan juga senantiasa Allah memberikan keimanan dan ketakwaan kepada kita selama menjalankan ibadah puasa. Karena kita tahu bahwa pendidikan puasa itu merupakan satu bonus dari Allah. Dalam sebuah keterangan disebutkan as-saumu li wa ana ajzi bihi ya. Puasa itu milik kami. Kenapa demikian? Orang melaksanakan zakat, pasti ada yang tahu dia sudah melaksanakan zakat. Orang melaksanakan ibadah haji, mungkin ya tetangganya juga tahu keberangkatannya dia melaksanakan ibadah haji ya. Orang melaksanakan sodakoh, mungkin ada orang yang tahu dia telah melaksanakan sodakoh. Tetapi kalau urusan puasa, bagaimanapun dia menyembunyikannya, terkadang orang itu tidak ada yang tahu ya bisa contohnya masuk WC, dia berbuka puasa, kemudian dia membasuh mulutnya ataupun beralasan bagaimana, kadang orang itu tidak tahu ya. Makanya untuk urusan puasa itu as-saumu li, puasa itu milik kami, wa ana ajzi bihi, kami yang akan mengganjarnya. Dalam arti kami yang dapat mengajarnya itu tidak terbatas ya. Karena puasa itu bulan Ramadan itu disebutkan bulan panen ya. Bulan Rajab ya. Bulan dikategorikan untuk menanam ya. Bulan Sya'ban itu disebutkan bulan untuk menyiram tanaman yang sudah ditanam. Nah, kalau bulan puasa itu hasil ya, panen dari tanaman yang sudah ditanam dari semenjak bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan ya. Jadi hikmah dari puasa ini pada hakikatnya membentuk kemandirian, membentuk mental, membentuk kejujuran seseorang ya antara dirinya kepada Allah. Karena puasa itu sekalipun setan itu dibelenggu ya, tetapi bisikannya itu bisa sampai ke telinga orang ya. Ada orang yang tidak berpuasa, ada orang yang sengaja tidak berpuasa, itu dikarenakan dia itu tidak kuat ya, tidak kuat menerima bisikan dari setan ya. Kalau setan dibelenggu memang iya ya, dibelenggu oleh Allah, tetapi bisikannya itu ya bisa sampai ke telinga orang yang mungkin ya dia juga mengetahui ilmu agamanya banyak, tetapi setan juga lebih pintar ya, lebih pintar. Kenapa lebih pintar? Karena setan itu pernah diberikan kekuasaan oleh Allah menjadi ru'usul malaikah, pimpinan malaikat. Dikarenakan satu sifat yang dilakukan oleh setan mempunyai sifat takabur ya. Aba wastakbaro usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam ya. Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Lalu iblis itu merasa angkuh, iblis itu merasa sombong karena merasakan bahwa dirinya diciptakan oleh Allah dari api, kemudian mengapa harus tunduk kepada hamba Allah yang terbuat dari tanah ya. Oleh ucapan tersebut maka Allah melaknat kepada iblis semenjak ucapan itu dilontarkan sampai akhir kiamat ya. Hadirin pemirsa yang berbahagia, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Besar harapan ada salah satu yang bisa diambil hikmahnya, bisa dilaksanakan, wabil khusus menjadi ibroh
kepada diri saya sendiri, dan mudah-mudahan bisa menjadi ladang amal jariah kepada saya ya. Sekali lagi saya mohon minta maaf ya, dari apa-apa yang mungkin ada yang tidak jelas ya dari ucapan yang telah saya bicarakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.